Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini bersama saya Ibu Arismawati dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat mendapat keberkahan dan manfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pertemuan kali ini kita masih dalam materi turunan fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus dan kosinus. Nah, untuk hari ini kita fokus ke pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan turunan fungsi sinus dan kosinus. Nah, setelah kita belajar nantinya, kalian diharapkan dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus dan fungsi kosinus. Anak-anakku, masih ada yang ingat fungsi trigonometri itu yang mana saja? Yang mana? Iya, betul. Jadi fungsi trigonometri itu ada beberapa ya, yaitu ada sinus, jadi sin X, kemudian ada cos X, ada tangen X, ada kotangen X, ada secant X, dan ada cosecant X ya. Nah, mungkin anak-anakku masih ada yang ingat, karena kita fokus di fungsi sinus dan fungsi kosinus. Ada yang masih ingat turunan fungsi sinus? Ya, jika fx-nya adalah sin X, turunannya adalah? Ya, betul. Jadi jika fx adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Ya, sudah bisa diingat ya. Nah, kalau misalkan fungsinya adalah cos X, masih ada ingat turunannya apa? Iya, betul. Jadi kalau fungsi kosinus, jadi jika fx-nya adalah cos X, maka turunannya adalah negatif sin X ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Oke. Nah, di sini tentukan nilai dari
F aksen pi per 4, jadi turunan pertama dari fungsi ini untuk X-nya sama dengan pi per 4, dari fungsi Fx sama dengan 2 sin X ditambah cos X. Ya, nah tentu kalian harus mengingat ya, turunan untuk fungsi sin, kemudian turunan untuk fungsi cos X ya. Kemudian kalian ingat nilai sudut-sudut istimewa. Ya, nah di sini ya, kita lihat. Jadi kita misalkan di sini 2 sin X itu sebagai U. Kemudian cos X ini adalah sebagai V. Maka turunannya adalah ya U aksen ditambah V aksen. Ya. Oke. Nah, turunan sin X. Jadi 2 sin X. Turunan dari 2 sin X apa? Iya, 2 cos X. Kemudian turunan dari cos X adalah negatif sin X. Jadi 2 sin X tambah cos X turunannya adalah 2 cos X dikurangi dengan sin X. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah F aksen pi per 4. Berarti X-nya ini kita ganti dengan pi per 4. Ya, sehingga 2 cos pi per 4 dikurangi dengan sin pi per 4. Masih ada yang ingat berapa nilai cos pi per 4? Atau pi per 4 ini kalau dalam derajat sama dengan berapa? Iya, 45 derajat. Nah, sekarang cos pi per 4 atau cos 45 derajat sama dengan berapa? Iya, 1/2 akar 2. Jadi 2 kali 1/2 akar 2 dikurangi dengan 1/2 akar 2. Nah, ini kita bisa coret. Nah, sehingga tersisa akar 2 dikurangi dengan 1/2 akar 2. Akar 2 kurang 1/2 akar 2 yaitu sama dengan 1/2 akar 2. Bisa ya? Ya. Oke, coba kita ke soal yang pertama. Oke, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 1 ditambah cos x adalah f aksen x sama dengan berapa? Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Ya. Nah, kita mau cari berapa sih turunan dari 1 ditambah cos x per sin X. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita ingat kembali sifat turunan fungsi, ya, turunan fungsi aljabar atau fungsi trigonometri. Nah, kali ini bentuknya adalah U per V. Jadi, dimisalkan U-nya itu adalah 1 ditambah cos X dan V-nya adalah sin X. Ya, sehingga turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, kalau tadi misalkan U-nya adalah 1 ditambah cos X, maka turunannya adalah, ya, turunan cos X adalah negatif sin X. Ya, kalau 1 kan turunannya adalah 0. Kemudian, V-nya adalah sin X, maka turunannya adalah, ya, betul, cos X. Nah, kita ganti U aksen ini dengan negatif sin X, kemudian dikali V sin X, dikurangi U1 tambah cos X, kali V aksen. V aksen adalah cos X per V kuadrat. V kuadratnya jadi sin X kuadrat. Ya, jadi kita dapatkan seperti ini, negatif sin X kali sin X, kemudian dikurangi 1 ditambah cos X kali cos X per sin X kuadrat. Ya. Nah, jadi kalikan negatif sin X kali sin X. Ya, kita dapat negatif sin kuadrat X. Kemudian negatif 1 kali cos X. Ya.
sama dengan negatif cos X. Selanjutnya negatif 1 kali cos X, yaitu negatif cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, anak-anakku, selanjutnya sin kuadrat X ini kita samakan dengan cos kuadrat X sehingga kita ingat di identitas trigonometri. Ya. Nah, di sini negatif sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikurangi cos X per sin kuadrat X. Pada identitas trigonometri, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian dikurangi dengan cos X per sin kuadrat X. Nah, kalau kita lihat di optionnya sudah ada tidak jawabannya yang sama? Oke, belum ada. Nah, sekarang kita ubah bentuknya ini, misalkan kita keluarkan negatifnya. Ya, jadi negatif 1 ditambah cos X per 1 kurang cos kuadrat X. Jadi sin kuadrat X ini kita kembalikan lagi. Yang tadi dari identitas bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, makanya di sini 1 kurang cos kuadrat X. Oke, lalu kita uraikan ini menjadi 1 ditambah cos X dikali 1 kurang cos X. Sehingga ini bisa kita coret. Nah, jadi tersisa ya negatif 1 per 1 kurang cos X. Sudah ada jawabannya? Oh, belum ada. Nah, berarti kita coba keluarkan negatifnya. Nah, sehingga negatif 1 per negatif cos X kurang 1. Jadi kita dapatkan 1 per cos X kurang 1. Ada di option? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita ke soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua, jika fx sama dengan sin x kali cos 3x, maka turunan pertama fungsi ini untuk x sama dengan pi per 6. Ya, di sini juga ada 5 pilihan jawaban. Ya, apakah 1/2, apakah negatif 1/2, atau negatif 1/2, ataukah negatif 1/2 tambah 3, ataukah negatif 1/2 ditambah akar 3. Oke, kalau masih ragu-ragu, kita coba sama-sama ya. Nah, di sini kita coba misalkan U itu sama dengan sin X. Jadi kita misalkan U-nya sama dengan sin X, sehingga turunan dari sin X adalah ya cos X. Kemudian ya V-nya kita misalkan cos 3x. Maka turunannya adalah ya cari turunan cos 3x. Ingat aturan rantai ya. Cos 3x turunannya, kemudian cari turunannya untuk 3x. Jadi turunan cos 3x adalah negatif sin 3x. Kemudian turunan dari 3x adalah 3. Jadi turunannya adalah negatif 3 dikali dengan sin 3x. Oke? Nah, selanjutnya, karena ini bentuk perkalian, ya, bentuk perkalian, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ya. Sekarang silahkan ganti U aksennya berapa? U aksennya adalah cos X. Kemudian V-nya adalah cos 3x. Ditambah U-nya adalah sin X dan V aksennya adalah negatif 3 sin 3x. Nah, seperti ini. Jadi cos X, cos 3x, kemudian tambah sin X kali negatif sin 3x. Nah, selanjutnya ya cos X kali cos 3x. Ya, cos X, cos 3x. Kemudian
negatif 3 kali sin X kali sin 3X. Jadi negatif 3 sin X kali sin 3X. Oke? Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah F aksen pi per 6. Jadi ganti semua X-nya, X yang ada di sini, dengan pi per 6. Ya, dengan pi per 6. Sehingga F aksen pi per 6 sama dengan cos pi per 6 dikali cos 3 pi per 6 dikurangi 3 sin pi per 6 dikali sin 3 kali pi per 6. Nah, 3 dengan 6 ini bisa tersisa 2. Kemudian ini juga jadi tersisa 2 di sini. Nah, sekarang ingat lagi berapa nilai dari cos pi per 6? Ya, kalau dalam derajat berapa? Iya, betul. Dia cos 30. Kalau pi per 2? Iya, betul. 90 derajat. Jadi, cos pi per 6 itu berapa? Kemudian ganti kali cos pi per 2. Iya. Nah, cos pi per 6 itu adalah 1/2 akar 3. Kemudian cos pi per 2 itu sama dengan 0. Kemudian sin pi per 6 itu adalah 1/2. Kemudian sin pi per 2 adalah 1. Sekarang kita lakukan perhitungan biasa. Jadi 1/2 akar 3 kali 0. Kemudian 3 kali 1/2 kali 1. Ya, kita lihat negatif 3/2. Nah, kita lihat di option, ternyata di sini tidak ada negatif 3/2. Berarti kita ubah bentuknya menjadi negatif 1/2. Jadi jawabannya adalah C. Bisa ya? Oke, supaya lebih memahami lagi, kita coba lagi ke soal yang berikutnya. Atau mungkin masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih ya Nandaku dari SMA 3 Maros tadi. Oke, selanjutnya. Oke, soal yang ketiga. Jika fx sama dengan akar dari 1 ditambah sin kuadrat x, untuk x-nya lebih kecil sama dengan pi dan lebih besar dari 0, maka f aksen x dikali dengan fx sama dengan berapa? Nah, di sini ada A, B, C, D, dan E. Nah, seperti ini, ya jangan takut kalau melihat soal seperti ini ya, karena dia berbentuk akar. Ya. Biasanya karena bertemu dengan akar agak susah bekerja, tapi jangan anggap susah ini untuk dalam bentuk akar, ya. Nah, di sini kalian bisa misalkan, kalau misalkan belum lancar atau belum lincah, kalian bisa misalkan dulu 1 ditambah sin kuadrat x ini dengan u. Tapi kalau kalian sudah bisa, kalian langsung cari turunan dari akar 1 ditambah sin kuadrat x. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan 1 ditambah sin kuadrat x ini sebagai u, maka fx-nya sama dengan akar u. Ya. Nah, jadi kita misalkan tadi ini sebagai u. Ya. Kemudian turunannya dari akar u, jadi ini y aksen atau f aksen x. Ya. Turunan dari akar u yaitu u aksen per 2 akar u. Ya, bisa ya sampai di sini? Jadi kenapa bisa? Fungsinya adalah akar u. Kemudian turunannya adalah u aksen per 2 akar u. Oke, nah sekarang yang ditanyakan adalah f aksen x dikali dengan fx. Kita ganti f aksen x-nya dengan u aksen per 2 akar u dikali dengan akar u. Ya.
Ini kita bisa coret. Yang tersisa adalah U aksen per 2. Jadi aman, bilangan akarnya sudah hilang. Ya. Nah, kita ganti kembali U aksen per 2-nya. Jadi U aksennya. Nah, cari turunan dari 1 ditambah sin kuadrat X. Ya, kalau U-nya adalah 1 ditambah sin kuadrat X, maka turunannya adalah, turunannya 1 adalah 0. Turunannya sin kuadrat X, cari dulu turunan sin kuadrat X, berarti pangkatnya ke depan, kemudian 2 sin, 2 kurang 1 pangkatnya dikurangi 1, kemudian dia pangkat 1 X. Kemudian turunannya sin X tanpa ikut 2-nya lagi. Ya, turunannya adalah cos X. Ya. Sehingga F aksen X dikali dengan Fx sama dengan 2 sin X kali cos X per 2. Tinggal coret ini. Berapa hasilnya? Iya. Jawabannya adalah sin X dikali dengan cos X. Yang mana? A, B, C, D, atau E? Iya, betul. Jawabannya adalah C. Kita ke soal berikutnya. Oke, soal yang keempat. Nah, di sini diketahui Fx sama dengan cos X per sin X kurang 7. Jika turunan pertama adalah A sin X ditambah B per sin X kurang 7 kuadrat. Jawabannya adalah, maka nilai dari A kali B. Jadi di sini turunan pertamanya diketahui, tapi ada variabel yang belum diketahui, yaitu A dan B. Ya, jadi yang ditanyakan adalah A kali B. Ya, tentunya kita harus tahu berapa nilai A, berapa nilai B. Oke, sebelum kita jawab bersama, mungkin ada yang ingin mencoba menjawab. Nah, di sini ada pilihan jawaban A negatif 7, B negatif 2, C 0, D 1, dan E 14. Ya. Mungkin Anandaku boleh diketikkan di kolom chatroomnya. A jawabannya dari Asyam lagi ya. Oke, Asyam Fauzan Rahman. Wah, hebat ini ya. Oke, jawabannya A. Ada lagi Nandaku? Asyam jawabannya A. Yang lain bagaimana? Masih ada jawaban? Oke, kalau tidak ada kita jawab bersama ya. Kita lihat apakah jawaban Asyam sama dengan jawaban kita semua. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ya. Nah, di sini yang kita misalkan sebagai U adalah cos X. Jadi ini kita misalkan sebagai U. Tapi kalau kalian sudah lancar atau lincah, tidak usah tanpa pemisalan bisa ya. Kemudian sin X kurang 7-nya ini adalah sebagai V. Maka turunannya karena dia berbentuk U per V, maka turunannya adalah U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nah, silakan ganti U aksennya jadi turunan dari cos negatif, ya negatif sin X. Kemudian turunan dari sin X kurang 7. Ya, cos X. Nah, sekarang kita ganti U aksennya, ganti V-nya, dan ganti V aksennya. Oke, ya, U aksennya tadi adalah sin X. Kemudian V-nya adalah sin X kurang 7. Kemudian U-nya adalah cos X. Lalu
V aksennya adalah cos X per V kuadrat. Ya, per sin X kurang 7 kuadrat. Oke, nah sekarang silahkan kita kalikan negatif sin X kali sin X. Kemudian negatif sin X kali negatif 7. Lalu cos X dikali dengan cos X. Ya. Nah, kita dapatkan jadi negatif sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Negatifnya kita boleh keluarkan. Kemudian negatif sin X kali negatif 7 plus 7 kita keluarkan negatifnya, maka di sini negatif atau kurang. Kemudian cos X kali cos X, cos kuadrat X, tapi negatif, kita negatifnya keluar. Dan negatif kali positif di sini negatif. Bisa ya? Kemudian per sin X kurang 7 kuadrat. Masih ingat tidak kalau kita gabungkan sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X? Sama dengan berapa? Iya, betul. Jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu adalah 1. Identitas trigonometri ya. Kemudian kita tuliskan kembali negatif 7 sin X per sin X kurang 7 kuadrat. Oke. Sudah sama bentuknya turunannya dengan ini? Ya, belum. Berarti kita ubah coba bentuknya lagi ini. Coba kita keluarkan, ya negatif kali negatif positif. Jadi 7 sin X ini kurangi 1. Sudah sama bentuknya? Ya, sudah sama. Berarti pasti jelas bahwa ini A dan ini B. Jadi A ini kan bentuknya tadi. Nah, di sini kalau mau seperti itu tambah berarti ditambah negatif 1. Berarti A-nya sama dengan 7 dan B-nya sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan adalah A kali B. Yaitu 7 kali negatif 1 sama dengan negatif 7. Jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, soal berikutnya, turunan pertama Y sama dengan sin X ditambah cos X kuadrat adalah Y aksen. Apakah 0? Kemudian 4 sin kuadrat X atau 4 sin kuadrat X kurang 2? Ataukah 4 cos kuadrat X kurang 2? Ataukah 4 cos kuadrat X dikurangi dengan 4? Oke, coba ada yang bisa tebak atau bisa mungkin sudah tahu jawabannya? Apakah A, B, C, D, E? Boleh ketik di chat roomnya. Oke, 3 menit dari sekarang. Boleh. Oke, kalau tidak ada lagi jawaban, coba kita lihat bersama pembahasannya ya. Nah, di sini ya, turunan dari sin X tambah cos X kuadrat. Ya, kalau kalian sudah mahir dalam turunan, ya boleh tidak melakukan pemisalan. Jadi langsung turunannya sin X kuadrat. Jadi ini dulu, berarti pangkatnya ke depan, jadi 2. Tulis kembali sin X tambah cos X. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. 2 kurang 1, 1. Makanya 2 sin X ditambah cos X. Kemudian, cari lagi turunan yang di dalam kurung ini. Turunannya sin X apa? Ya, betul. Cos X. Turunannya cos X apa? Turunannya cos X apa? Yaitu negatif sin X. Selesai kan turunannya? Kemudian silahkan tinggal diperkalikan. Jadi sin X dikali cos X. Sin X kali negatif sin X. Kemudian cos X kali cos X. Lalu cos X kali negatif sin X. Sin X kali cos X itu sama dengan ya, sin X cos X. Kemudian sin X kali
sin X kali cos X, kemudian sin X kali negatif sin X, kemudian cos X kali cos X kali negatif sin X. Nah, kita dapat ya 2 cos X ditambah sin X. Nah, ini ya. Jadi 2 cos kuadrat X dikurangi dengan sin kuadrat X. Masih ingat tidak? Kalau cos kuadrat X kurang sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X, sudut rangkap ya untuk fungsi kosinus. Tapi di sini di pilihan jawabannya tidak ada yang menggunakan di sini 2X. Ya, tidak ada. Makanya kita tidak mengarahkan ke situ. Tapi kita coba mengarahkan ke identitas trigonometri yang tadi. Bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Iya. Jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang mana kita ubah? Kita coba mengubahnya yang sin kuadrat X. Jadi sin kuadrat X itu kita ubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X. Sehingga kita bisa peroleh 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Karena cos X dikurangi negatif cos kuadrat X sama dengan 2 cos kuadrat X. Jadi cos kuadrat X tambah cos kuadrat X, yaitu 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung. 2 kali 2, 4. Kemudian 2 kali negatif 1. Jadi 2 kali 2 cos kuadrat X berarti 4 cos kuadrat X kurangi 2 dikali negatif 1, yaitu negatif 2. Jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang D. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini mudah ya. Jadi di sini soalnya adalah jika fungsi fx sama dengan sin ax tambah cos bx memenuhi f aksen 0 sama dengan b dan f aksen pi per 2a itu sama dengan negatif 1. Ini sama, jadi fungsinya adalah ada sin ax ditambah cos bx. Ya, jadi ada variabel a lagi di sini, kemudian b yang belum diketahui nilainya. Tapi yang ditanyakan adalah a tambah b. Yang diketahui berikutnya adalah jika x-nya sama dengan 0, itu sama dengan b. Jadi f aksen pi per 2a sama dengan negatif 1. Oke, kita lihat. Di sini kita cari turunan dari sin ax tambah cos bx. Jadi turunannya sin adalah cos ax. Jadi sin ax turunannya ada cos ax. Kemudian turunannya ax adalah ya a. Maka turunan sin ax adalah a cos ax. Dikurangi dengan turunan cos bx. Turunan cos bx adalah sin bx. Kemudian turunan bx adalah b. Makanya kurang dari b sin bx. Oke? Kita dapat f aksen x-nya. Sekarang kita ganti f aksen x-nya itu dengan 0. Karena f aksen 0 sama dengan b. Jadi kita ganti semua x ini dengan 0. Kita dapat ya, jika f aksen 0-nya itu sama dengan b, maka kita dapat a sama dengan b. Ya, tinggal ganti saja ya. Jadi cos a kali 0, jadi cos 0. Cos 0 itu kan sama dengan 1. Kemudian sin b kali 0 itu 0. Berarti sin 0 itu kan 0 ya. Berarti b kali 0, 0. Nah, tersisa a kurang 1 kurang 0 atau sama dengan b. A kurang 1 kali sama dengan b, maka a-nya sama dengan b. Kemudian f aksen pi per 2a. Ganti semua lagi x-nya dengan pi per 2a. Ini bisa dicoret ya. Karena b sama dengan a, maka ini kita bisa coret juga. Jadi ini b sama dengan a. Sehingga dari persamaan ini kita bisa temukan b-nya sama dengan 1. Tadi kan a sama dengan b. Nah, b-nya kita dapat 1
1, maka pasti A-nya juga sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah A ditambah B. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah ya, D, betul sekali. Ya, oke Nandaku, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang harus kalian ingat adalah bahwa turunan fungsi sinus adalah cos X, sedangkan turunan fungsi kosinus adalah negatif sin X. Oke. Kemudian Anandaku, jika ada pertanyaan boleh menghubungi Ibu di arismawati81@guru.sma.belajar.id, bisa juga di nomor kontak ini ya. Jangan biarkan apa yang tak kau bisa menghalangi apa yang kau bisa. Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.